Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Bawaslu, kembali lagi di episode ke-8 di podcast kesayangan kita bersama Podcast Berbakat. Bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Saya, Beni, selaku staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, pada kesempatan kali ini juga sebagai host Podcast Berbakat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya serta follow juga akun medsos lainnya yakni di fanpage Facebook Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, di Twitternya Bawaslu Kap Tasikmalaya dan juga di Instagram Bawaslu Kap Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Bapak Muhammad Abduh selaku Korbit Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke. Cerah-cerah begini ya. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. dan diberi kekuatan untuk selalu mengawasi tahapan demi tahapan. Amin. Ini yang kedua kalinya Bapak hadir di podcast Berbakat ini. Iya, betul sekali. Alhamdulillah nih Pak, sudah 2 kali. Iya. Baik Pak, kali ini kita akan membahas mengenai proses yang saat ini sedang berjalan, yakni pencalonan dari proses pendaftaran bakal calon legislatif. Jika boleh tahu nih Pak, untuk pencalonan bakal calon legislatif yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, sudah berapa parpol dan berapa orang yang mendaftarkan diri? Iya. Untuk calon atau bakal calon ya yang melakukan pendaftaran ya ke KPU itu untuk parpolnya itu sudah berjumlah 17 partai politik ya dari 18 partai politik. Adapun bakal calonnya ya bakal calon dari anggota legislatif tersebut itu berjumlah 767 orang, terdiri dari 497 laki-laki dan 270 perempuan. Oh begitu ya Pak. Oh ya, untuk payung hukum pencalonan legislatif apa saja Pak? Kalau boleh tahu. Iya. Untuk payung hukumnya ya itu sebetulnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Kemudian untuk peraturan KPU-nya atau peraturan Komisi Pemilihan Umumnya di PKPU nomor 10 tahun 2023. Sedangkan untuk pengawasan pencalonannya itu ada di SE nomor 27 tahun 2023. Dan juga untuk peraturan Bawaslu-nya menggunakan Perbawaslu nomor 23 tahun 2018. Nah itu dia pemirsa payung hukum. Kita bisa membuka, membaca supaya kita bersama-sama bisa mengawasi. Kalau boleh tahu Pak, pengajuan bakal calon legislatif ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya, sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 untuk pengajuan bakal calon ya itu kan diajukan oleh partai politik ya, diajukan mulai tanggal 1 Mei sampai 14 Mei tahun 2023 ya. Kemudian saat ini masuk tahapan apa Pak? Nah, untuk saat ini masuk ke dalam tahapan verifikasi administrasi bakal calon yang sudah diajukan oleh partai politik. Berbicara mengenai pendaftaran pasti erat kaitannya dengan syarat-syarat dong. Kalau boleh tahu apa saja persyaratannya Pak? Ya, untuk persyaratannya ya sebagaimana kita ketahui di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 bahwa seorang bakal calon itu harus berumur minimal 21 tahun atau lebih. Ya, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian lagi bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia. Dan juga dapat berbicara, membaca, atau menulis dalam bahasa Indonesia. Berpendidikan paling rendah, tamatan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lainnya yang sederajat. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana maksimal penjaranya minimal 5 tahun atau lebih. Nah, kemudian juga sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, merupakan sebagai daftar pemilih, kemudian bersedia bekerja penuh waktu dan bersedia untuk mengundurkan diri ya sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI Polri, direksi, komisaris, dan lain-lain. Juga bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik apabila beliau sebagai akuntan, sebagai advokat, sebagai notaris, ya, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara. Ya. Kemudian juga menjadi anggota partai politik tentunya, ya. Kemudian dicalonkan hanya dalam satu lembaga perwakilan dan juga dicalonkan hanya satu daerah pemilih. Lumayan panjang, tinggal dibaca-baca. Nah ini Pak, dalam tahapan verifikasi administrasi ini tentunya mengalami hambatan-hambatan. Hambatannya apa saja Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau hambatan itu banyak ya. Mungkin yang kami fokuskan itu hanya beberapa saja, ya, di antaranya bahwa dalam proses pengawasan pencalonan legislatif ini, ya, itu kami sebagai pengawas itu mengalami hambatan terutama dalam akses sistem informasi calon tersebut atau silon, ya. Karena silon yang didapatkan itu dari KPU itu terbatas, sehingga kami tidak memiliki akses yang seluas-luasnya, tidak bisa secara komprehensif, tidak bisa secara utuh, dan tidak bisa secara menyeluruh dalam proses pengawasan, terutama dengan menggunakan silon. Nah ini kan akses kita dibatasi nih Pak. Ya. Kira-kira ini strateginya untuk bisa mengawasi secara melekat untuk mengejawantahkan permasalahan-permasalahan, ini strateginya seperti apa? Ya, karena kita terbatas oleh akses sistem informasi calon, ya, sehingga kita harus melakukan pengawasan langsung, ya, di mana di sana pengawasan langsungnya itu secara melekat atau istilahnya dengan waskat. Jadi pengawasan secara melekat dan langsung diawasi oleh kita sebagai pengawas pemilu. Sehingga nanti mudah-mudahan kita dalam proses pengawasan itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang utuh, informasi yang komprehensif, untuk diberikan kepada masyarakat supaya tahu. Iya, betul. Bahwa Bawaslu hadir dalam proses verifikasi administrasi. Ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Harapannya ini apa Pak? Harapan terhadap tahapan ini supaya tahapan ini lancar dan bisa masyarakat itu paham tahapan. Harapan Bapak? Ya. Jadi sebetulnya kalau harapan saya dalam proses pencalonan legislatif ini, ya Pak Beni, yang pertama bahwa kita dalam melakukan proses pengawasan itu
mengharapkan sekali dalam pengawasan itu bisa secara komprehensif, bisa mengetahui secara rinci calon-calon atau bakal calon yang diajukan oleh partai politik itu sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan gitu ya. Sehingga dengan adanya pengawasan yang menyeluruh secara komprehensif, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang utuh yang nanti kita juga bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita dalam melakukan proses pengawasan itu kita melakukan pengawasan secara menyeluruh, ya, secara utuh, jadi tidak sebelah-sebelah gitu. Dan juga harapan yang lainnya, ya, bahwa semua yang terlibat, ya, dalam proses pencalonan legislatif ini, baik itu di tingkat pelaksananya dalam hal ini KPU dan pengawasnya dari Bawaslu, itu harapannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi potensi-potensi pelanggaran yang dilaksanakan atau yang dilakukan. Nah, ini itu kan harapan besar ya Pak, ya, di KPU, Bawaslu, masyarakat, termasuk partai politik itu sebagai pesertanya. ya. Ini Pak, kalau misalkan ada masyarakat ataupun peserta itu yang menemukan dalam proses pencalonan itu tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu lapor kemana atau harus seperti apa? Ya. Jadi bagi masyarakat yang menemukan, ya, atau mengetahui, ya, terhadap proses pencalonan legislatif ini, ya, bisa melaporkan kepada kami, kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Karena di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya itu dibuka posko pengaduan terkait dengan pencalonan legislatif, terutama yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Nah itu pemirsa, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, jangan nanggung-nanggung. Ayo lapor ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama, untuk melahirkan pemimpin yang amanat, berintegritas, dan sayang kepada rakyatnya. Nah mungkin sampai di sini dulu ya Pak. Ya. Podcast kita pemirsa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin, dan diberi kemudahan dalam pengawasan yang semakin padat. Saya ucapkan terima kasih Bapak Abdul, sehat selalu, semangat terus, yang berkenan hadir di acara ini. Ya, terima kasih kembali. Ya Pak, sebelum kita akhiri podcast ini, kita sama-sama mengucapkan tagline Bawaslu. Iya, siap. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Benny, staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Waalaikumsalam.